Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila. Kali ini kita ada di program sharing online yang akan membahas tentang membuat dan mengenal lebih lanjut HTML, file HTML ya. Oke, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu HTML itu apa. HTML adalah Hypertext Markup Language atau suatu bahasa standar yang biasa digunakan untuk membuat suatu halaman web. Ya, untuk membuat file HTML kita membutuhkan apa aja? Kita membutuhkan pertama adalah editor teks ya untuk menulis codingannya. Kemudian yang kedua biasanya kita harus menggunakan juga server web ya. Saya menggunakan server web SAMPP ya. Ini bentuknya seperti ini. Pastikan service dari server web running ya, seperti ini contohnya. Kalau ini posisinya stop berarti ini udah running nih dari server webnya ya. Untuk instalasi server web bisa dilihat atau dicek di video saya nih yang memulai web programming 2 ya, CI programming, itu ada juga di situ cara instalasi dan download SAMPP sebagai server web. Oke, kemudian kita akan menulis codingnya di mana kita menulis di editor teks. Editor teks paling sederhana adalah Notepad ya. Notepad kita akan coba nih. Kita menggunakan Notepad, kita desktop dulu nih. Kita akan menyimpan di desktop, klik kanan, ke new, kemudian text, new text dokumen. Kita buka, kemudian saya sudah membuatkan satu file HTML ya. Nah, bentuknya seperti ini. Setelah kita ngetik file HTML ini ya, kemudian kita save as ya. Nah, cara pengesavean atau penyimpanan file HTML menggunakan Notepad caranya seperti ini ya. Misalkan contoh 1.html. Jangan lupa menyertakan HTML atau .html sebagai extension dari file yang kita buat, dan save as type-nya diganti jadi all file. Ini tidak hanya HTML ya, kita juga bisa membuat file bertipe PHP, tinggal mengganti extensionnya aja. Contoh 1.php gitu, contohnya seperti itu. Ketika kita save ya, maka nanti di desktop atau di komputer kita ya, atau sistem operasi kita secara otomatis membuatkan file baru namanya contoh 1 ya, yang langsung bisa diklik 2 kali untuk dijalankan ya. Kita contohkan seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari pengerjaan codingan kita nih menggunakan Notepad. Jadi Notepad ternyata bisa digunakan untuk menulis coding web ya, baik itu HTML maupun PHP atau yang lain gitu. Ini contoh membuat web ya, tapi tidak disarankan menggunakan Notepad apabila membuat suatu project aplikasi yang cukup kompleks ya. Ini hanya contoh aja ya, ini hanya contoh. Oke, saya close. Sekarang saya akan membuat suatu file HTML dengan langsung menggunakan editor teks. Editor teks yang saya pakai adalah Sublime Text ya. Ini Sublime Text, dan sekarang kalau tadi kita mencobanya di desktop, kalau sekarang kita benar-benar mencoba di server web ya. Server web berarti nanti kamu bisa buka SAM-nya, kemudian nanti simpan di htdocs, kemudian itu bisa buat folder. Saya contohkan membuat folder namanya web 1 ya. Di dalam web 1 akan saya buat 2 file HTML ya. Dalam video ini saya akan membahas hanya 2 file HTML aja ya. Oke, kita akan coba contoh HTML 01. Ini cara membuat filenya, tinggal klik kanan new pada foldernya aja, kemudian new file, dan disimpan. Jangan lupa editor yang saya pakai Sublime Text ini ketika menyimpan harus menggunakan extensionnya, disertakan juga .html seperti ini, kemudian diklik save ya. Untuk editor lain juga mungkin sama ya, seperti Visual Studio Code atau Notepad++. Ketika kita nyimpan suatu file HTML atau PHP itu harus menyertakan extensionnya. Oke, ini file yang sudah dibuat. Kemudian kita akan running sekarang di browser localhost, kemudian web 1, kemudian tadi nama filenya contoh HTML 01 ya. Saya 01 dulu ya yang di running. Nah, ini adalah hasil file HTML yang pertama ya. Nah, sekarang kita bahas nih ya, kita bahas dari awal. Untuk file HTML strukturnya seperti ini. Ada doc type HTML, kemudian di bawahnya ada tag. Ini yang disebut tag nih.
penulisannya ada kurang dari dan lebih dari di dalam simbol seperti itu. Di dalamnya adalah yang disebut dengan tag atau tag HTML. Biasanya tag HTML ada pembuka dan penutup. Ini pembuka HTML-nya contoh ya, ini penutup. Tinggal perbedaannya adalah kalau di penutup ada slash seperti ini. Nih, seperti title, ini kan title, ini title pembuka, ini title penutup ya kan. Kita bahas dari paling atas deh ya. Doctype HTML ini adalah script agar browser ini membaca file kita sebagai file HTML dan dijalankan atau ditampilkan dengan mode standar ya. Kalau ini nggak ada, maka dianggapnya sebagai file yang bukan mode standar ya. Kita coba jalankan nih, kita cek ya. Di browser kita bisa klik kanan new, kemudian page info, atau kalau bahasa Indonesianya adalah lihat informasi halaman. Ini nih ya, kita lihat di sini, kita bisa lihat di sini mode rendernya mode pemenuhan standar. Teksnya yang terbaca adalah HTML, mode pemenuhan standar. Artinya browser menampilkan tampilan ini, tampilan yang running ini ya, dengan mode standarnya HTML. Jadi murni, kalau dia sudah terbaca sebagai file HTML murni dan ditampilkan sebagai file HTML. Nah, kasusnya kalau misalkan nggak ada ya, misalkan ini kita hilangkan nih. Nah, kita hilangkan seperti ini, di running dia tetap ditampilkan, cuma nanti modenya bukan dari pemenuhan standar HTML. Kita lihat ya, lihat informasi halaman. Nah, modenya mode quick ya, mode quick gini ya. Ini artinya apa? Artinya browser tetap menampilkan, cuma dengan tampilan yang bukan standar dari HTML-nya ya. Ini tampilan seperti ini. Jadi itulah fungsi dari doctype HTML. Jadi disarankan kalau sudah menggunakan atau membuat suatu project yang besar atau kompleks, filenya tetap disertakan ini doctype HTML atau file biasa gitu ya. Kalau doctype HTML ini berarti HTML-nya sudah HTML5 ya standarnya. Artinya apa? File-file yang ada di sini udah support ke HTML5 gitu ya. Kemudian ini struktur penulisannya ya. Ada title. Title ini adalah nanti di dalam title ini ketika kita ada tulisan, misalkan ini adalah judul web, ini adalah contoh yang akan tampil adalah di sini nih. Ini adalah judul web ya. Sama semua programmer web rata-rata untuk membuat tab, judul tab ini adanya di title ya. Kemudian untuk pembuatan halaman biasanya ada di body, di bawah body dan body. Ini contohnya halo, ini adalah script HTML pertamaku ya. Kalau misalkan kita mau ganti-ganti, ini masih standar ya. Misalkan kita mau ini dikasih enter, kita tambahkan tag baru namanya BR atau blank row, maka nanti ketika di running turun ke bawah ya, blank row. Banyak tag HTML yang bisa kita pakai sesuai kebutuhan ya. Atau saya mau nambahin lagi P atau paragraf ya, kita coba P, ini paragraf ya, ada pembuka ada penutup. Nah, ini P, ini secara otomatis nih kalau misalkan editor teksnya otomatis, maka nanti penutupnya tidak usah diketik ulang ya. Coba kita refresh. Nah, halo, ini adalah script HTML pertamaku. Banyak ya tag HTML, itu adalah tag HTML nih di antara kurung buka, kurang dari, dan lebih dari ini. Ini tag HTML. Ini BR blank row. Kemudian coba kita akan tambah lagi ya, bebas, ini sesuai kebutuhan. Misalkan HR nih, horizontal rule ya, atau line atau garis. Kita refresh. Nah, ini hasilnya gini ya, garis ya. Nah, itu adalah teknik pembuatan HTML. Mau cetak miring juga bisa. Cetak miring berarti italic ya, italic ya. Kita akan coba tambahkan misalkan di halo aja, di halo i gitu ya.
italic dan I. Nah ini ya, oke sorry I. Nah ya, seperti ini misalkan contohnya. Terus kita refresh lagi, maka halonya cetak miring. Nah itu adalah contoh sederhana dari tag HTML. Jadi tag HTML ini banyak sesuai kebutuhan. Semakin kita sering memakai, semakin kita hafal, gitu aja. Intinya adalah kalau kita sering pakai, kita sering hafal ya. Oke, sekarang saya akan bahas contoh HTML yang kedua nih ya. Contoh HTML 2 saya akan running sekarang nih, localhost web 1. Sekarang yang kedua. Oke, kita di tab baru aja deh, tab baru ya. Di tab baru, contoh HTML yang kedua. Kita akan coba ini localhost yang kedua. Oke, nah ini ya, ini adalah file HTML juga sama. Kalau ini kan standar tadi ya, ini sekarang file HTML udah ada variasinya. Variasi apa? Yaitu variasi atribut atau properti. Di dalam tag yang tadinya cuma body kan ya, atau yang tadinya cuma font gini, kita tambahkan properti. Kan awalnya seperti ini nih, awalnya kan body ya, ini kan. Terus ya, di dalam tag HTML kita bisa menambahkan properti atau atribut ya, seperti boleh menyebutnya properti, boleh menyebutnya atribut, itu bebas ya. Ini adalah salah satu atribut, contohnya ini BG color atau background color. Background color dari halaman kita nanti yang akan tampil itu warnanya hitam, misalkan contohnya 0 ya. 0 adalah kode warna hitam. Kemudian tulisan akan berwarna putih F ya. Kemudian di sini ada tag P, ini P paragraf yang tadi ya, yang udah kita coba. B itu bold, berarti nanti tulisan ini, file ini berisi tag HTML beserta properti dan atributnya itu akan berbentuk paragraf dan cetak tebal. Terus di sini ada HR, ada ini ya, ada line ya. Kemudian di bawah ini adalah format untuk teks ya, ini ada font juga, font color. Ini adalah format untuk warna dari teks, tulisan berwarna. Kemudian H3 ini adalah heading, biasanya buat judul ya. H ini ada H3, H1 sampai H6 ya. Jadi kalau dijalankan tampilannya seperti ini. Ini cetak tebal, ini tulisan berwarna, ini format tulisan yang biasanya HTML-nya yang dibutuhkan apa, terus tinggal pakai aja. Yang penting formatnya tahu, yang konsepnya tahu. Jadi kalau misalkan saya mau setelah tulisan ini, file ini berisi tag HTML, terus beserta propertinya ada di baris ke bawah ya. Berarti nanti kita menambahkan tag HTML yang namanya BR, contohnya BR gini ya. Nah, kalau ada BR di sini berarti beserta properti ini akan turun ke bawah atau tercetak di bawahnya tulisan ini ya. Itu konsepnya. Yang penting kita konsepnya tahu cara pembuatannya seperti apa. Nah, ini turun seperti ini kan. Turun seperti ini. Nah, itu adalah konsep dari HTML. Kemudian ini di baris ke-12 kita lihat ya, baris ke-12 ini tidak tercetak ya di hasil tampilan ya, yang baris ke-12 ini. Kenapa? Karena ini hanya tampilan keterangan aja atau deskripsi aja. Nah, cara penulisan keterangan di file HTML dengan menggunakan seperti ini nih. Kurang dari, tanda seru, strip atau dash 2 kali. Kemudian baru di sini mau dikasih apa. Ini biasanya untuk keterangan coding aja. Misalkan ya, di bawah ini adalah kode untuk warna, misalkan gitu ya. Nah, ini adalah keterangan untuk keterangan di bawahnya, ini codingnya tentang apa ya. Ini tidak ikut tercetak nih, ini tidak ikut tercetak di tampilan ya. Tampilan seperti itu ya, ketentuannya seperti itu. Oke, coba kita akan coba otak-atik
saya refresh. Nah, mau format untuk tulisan berjalan menggunakan marquee ya, marquee dan penutupnya marquee. Berarti di antara tag pembuka marquee dan tag penutup marquee inilah yang akan dijalankan ya. Format tulisan ini bukan untuk biasa untuk judul, ini marquee. Marquee juga bisa dikasih properties nih, misalkan contohnya ya, marquee dia punya properties yang cukup unik ya. Behavior misalkan ya, behavior sama dengan alternate nih ya. Nih properti dari marquee ya, ada satu properti yang unik namanya alternate. Kita coba ya, kan tadinya kayak gini nih tulisannya jalan tembus ya, sekarang kita akan coba marquee alternate. Nah gini dia bolak-balik ya. Oke, nah dia bolak-balik nih. Nah itu marquee alternate, itu adalah properti. Jadi tag HTML bisa dikasih properti. Kalau body ini berarti keseluruhan dari tampilan akan kena imbasnya, seperti background colornya 0 dan teksnya kan warna putih. Kita lihat di sini tulisan kan warna putih kan, ya kan. Kenapa ini warna merah? Karena di sini ada font color. Ini font color. Kalau misalkan kita hilangin font colornya, misalkan gini ya, kita hilangin font colornya, maka dia ikut warna putih, tulisannya putih, ikut terkena imbasnya, efeknya. Tapi karena kita kasih efek apa namanya, seperti ini ya, dari font color, jadi khusus untuk tulisan ini kena efek khusus sendiri, yaitu font color dan ditutup oleh font, maka nanti efeknya dia berbeda dengan tulisan yang lain yang berwarna putih. Ini warnanya seperti ini ya, gitu ya cara pembuatan atau pengerjaan tag HTML. Kemudian sekarang kita akan coba kasih BG color. BG colornya sama dengan blue, contohnya ini. Oke ya, terus kita refresh, kita save. Wow, tampilan seperti ini. Oke ya, baik, itu contoh sederhana dari HTML ya. Kita akan bahas lagi cara-cara pembuatan file-file HTML atau PHP di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.